Itu bukan suami Dita ya? Ngapain ya dia di pasar? Wah, sama preman lagi. Akrab nih kayaknya. Atau gue samperin aja kali ya? Astaga, Bona. Lu juga lagi buru-buru lagi. Aduh, hujan lagi. Antar aja deh. Oh, masih marah? Gimana perasaan orang yang gak dipilih? Nah, ngerasain gak? Kamu jangan begitu dong. Kamu kan tahu tujuan saya apa. Oke? Kalau kamu cemberut terus kayak gitu, nanti saya kerja nggak tenang loh. Tetap aja, aku masih kesel sama kamu. Gimana hubungan ibu kamu sama Salim? Ya, masih sama aja. Ibu masih nggak anggap Selin. Tapi kok Salim kayaknya masih berusaha keras ya? Padahal hubungan kalian itu udah gak bisa diapa-apain lagi. Oh, aku tahu. Itu karena kamu milih dia kemarin. Please, enough. Kamu kan tahu sendiri, Selin itu orangnya kayak gimana. Kamu tenang aja ya. Saya yakin kok, cepat atau lambat, Selin pasti bakalan kapok dan mundur. Karena hubungan kita udah gak jelas kayak gini. Gue gak boleh lama-lama nih ngambeknya ke Dante. Entar malah dia ilfil lagi sama gue. Terus kayaknya gue juga harus semangat demi memantaskan diri gue biar bisa sama-sama Dante. Tadi tuh, gue di pasar jumpa sama suaminya si Dita. Lagi ngobrol sama preman. Kayaknya akrab. Aneh kan? Lu salah lihat kali, ngapain orang kayak dia ada di pasar? Sama preman lagi, mau ngapain dia? Ya justru anehnya di situ, Tom. Tadinya gue mau samperin, cuma kan gue lagi belanja untuk kebutuhan kafe. Kalau enggak, pasti udah gue samperin tuh. Udah, lu tuh salah lihat, nggak usah dipikirin. Tom, lu gak percayain banget ya? Gue yakin 100% kalau gue gak salah lihat. Yud, menurut lo gimana? Tahu ah, gue sibuk. Siap. Bu, kamu berangkatnya bareng Dante? Enggak, itu tadi Pak Dante nawarin tumpangan aja. Terus dia bilang katanya searah, jadi makanya bareng. Kamu sedekat itu ya sama Dante? Enggak juga. Karena Pak Dante itu baik banget orangnya. Terus dia bilang dia searah, jadi dia ngantar di Sisil juga gitu. Ibu jadi ke rumah Dita? Saya sih jadi ketemu sama dia hari ini. Entah siang, entah sore, saya juga nggak tahu. Yang pasti sih pas acara klub nanti malam pasti ketemu. Ya, masuk.
Permisi Pak. Ya. Tadi ada Bu Wiryo datang cari Pak Saka ke sini. Terus kamu bilang apa? Maaf Pak, tadi saya jawab nggak tahu karena saya nggak lihat schedule kalau pagi ini Bapak ada meeting di luar. Iya, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kalau Bu Wiryo nanya lagi, kamu bilang aja tadi pagi saya nganterin istri saya ke klinik. Oke Pak, permisi ya Pak. Thank you. Tumben banget nggak diantarin sama ayangnya. Udah putus ya jangan-jangan. Ngarep banget lo ya gue putus sama Dante. Sayangnya enggak tuh. Aduh Sil, makanya Sil, jangan kebanyakan tidur. Jadi hidup lo tuh mimpi doang. Gitu. Tajem banget. Lagian ya Sil ya, gue itu perempuan yang mandiri, independen. Gue bisa kok berangkat kerja sendiri. Gitu. Ya nggak apa-apa sih, asalkan lo bisa sabar aja kalau suatu saat nanti pacar lo jemput cewek lain. Sil, nyebelin banget lo ya. Kayaknya aku harus pastiin nih soal rumah sama si Dion. Jadi nggak tenang kerja gara-gara beginian nih. Halo, saya mau info soal pembayaran rumah itu udah saya bayar ya. Oke, siap. Pokoknya kamu bantu cek rumah itu seperti apa dan gimana kondisinya. Pokoknya saya nggak mau ada kesalahan sedikit pun ya, Dion. Soalnya nanti malam rumah itu mau dipakai. Udah, tenang aja. Serahin semuanya ke saya. Ya, kabarin saya terus ya. Oke, siap. Ya. Gitu. Iya, di bagian sini Mi yang Mapi rasa sakit banget Itu ini. Mi. udah tadi Papi. Ya, sebelum orang mesesnya datang, yang Mami pesan tadi, Mami dulu deh yang pijitin Papi. Ini gara-gara kemarin malam ini Mi, di pasar malam itu anginnya dingin banget, jadi Papi masuk angin ini Mi. Ya juga ya Pi. Gara-gara Mami tersayang ini, Papi jadi sakit ini. Kok gara-gara Mami? Gimana sih Papi? Pi, ini yang benar adalah gara-gara Papi itu udah tua. Jadi gampang masuk angin. Dan kayaknya sebentar lagi Mami bakal cium aroma-aroma. Bukan minyak wangi, tapi minyak angin. Karena Papi udah tua. Padahal pergi cuma sebentar. Apaan cuma sebentar? Niatnya kan dari awal cuma sebentar. Niatnya ke sana itu hanya untuk pembukaan acara pasar malam. Habis itu kita pulang. Tapi Mami berubah pikiran. Mami malah ngajak Papi main ke wahana. Udah gitu di wahana ribut lagi, rebutan mainan sama Niken. Kayak anak kecil Mami nih. Papi udah deh. Papi nggak usah ngomongin perempuan jadi itu. Mendingan gini. Papi pilih ya. Sambil kita nunggu orang masasnya itu, Papi pilih. Papi mau pilih yang squishy squash. Oh, boleh. Itu coba. Ya, nih itu kayak boleh. gini nih, Pi. Aduh. Enak itu, Mi. Atau Papi mau pilih Thousand Finger. Itu boleh. Itu pakai tenaga itu. Itu kerasa, Mi. Waduh, Mi. Atau gini aja deh. Papi pilih yang ini aja deh. Karate chop. Terserah, Mami. Terserah. Banyak banget istilah Mami. Makanya Papi nggak usah bawel-bawel dan nggak usah sebut-sebut nama si perempuan julid itu, si Niken itu. Bikin Mami emosi. Paham, Pi? Belum, lagi. Saka ada? Ada Pak, tapi lagi meeting sama klien. Dia datang siang lagi nggak? Iya Pak, katanya sih habis nganter istrinya dari klinik. Ya udah. Ntar kalau Saka udah selesai meeting, tolong suruh ke ruangan saya, ambil laporan. Baik Pak. Soalnya saya mau keluar makan siang. Baik Pak. Makasih ya. Iya, sama-sama. Ini suamiku, gimana? Gimana soal rumah? Aman? Kalau udah aman, Dion mau langsung ke sana.
Iya, harusnya sih semuanya udah beres ya. Kalau soal makanan juga harusnya oke, karena bagian Ariana yang nyiapin semuanya. Aku perlu ke sana nggak? Kamu kenapa sih? Kok kayaknya cemas banget? Ya aku khawatir lah, Dit. Udah, kamu tenang aja, santai aja. Lagian juga teman-teman aku di sini pada nggak bawa suaminya. Ntar malah aneh lagi kalau kamu bilang sama Ariana kamu tiba-tiba mau ikut, ya kan? Ya juga sih. Lagian kan ada Dion. Justru itu yang bikin aku nggak tenang, Dit. Paham nggak kamu? Udah, kamu tenang aja ya. Kamu nggak usah khawatir, nanti kalau sampai ada masalah aku bakalan telepon kamu kok. Oke. Terus punggung kamu gimana sekarang? Udah enakan belum? Enggak sih, ini udah mendingan, sakitnya masih bisa aku handle kok. Oke. Oke, kamu kabarin aku terus ya. Sekarang kamu istirahat aja. Nggak bisa, ini soalnya aku mau pergi sama Ariana, mau makan siang sekalian ngebahas acara nanti, ya? Ya nggak apa-apa. Kabarin ya, Dit. Hati-hati. Oke, suamiku, love you. Loh, Anda masuk kerja? Udah nggak apa-apa? Hah? Maksudnya gimana? Katanya tadi pagi, saya kan nganterin Anda ke rumah sakit. Saya nggak apa-apa kok, saya baik-baik aja. Saya nggak sakit. Syukurlah kalau Anda nggak apa-apa. Rin, tapi beneran lo nggak apa-apa? Iya beneran, gue nggak apa-apa kok. Enggak, gue nggak diantar ke klinik. Ya udah, kita duluan ya. Bye. Ngapain Mas Saka bilang antar aku ke klinik? Aku kan baik-baik aja. Yun? Lagi ngapain? Ini gue lagi nulis daftar makanan buat nanti acaranya Arin. Emangnya si Arin mau bikin acara apa? Kok kita nggak diundang sih? Bon, itu acaranya klub sosialitanya Arin. Lagian cewek-cewek yang datang. Emang lo mau datang? Ada cewek cantiknya gak? Ada. Tapi mamah-mamah alias istri orang. Mau? Ih, ogah gue. Ya kali Bon, lo sekarang tertariknya sama perempuan yang lebih mature gitu. Tapi acaranya di mana? Acaranya di rumahnya Dita. Rumah Dita. Yun, boleh nggak gue yang nganterin? Gue penasaran banget sama rumah Dita. Oke. Kebetulan juga lo nggak ada jadwal manggung kan? Jadi nggak apa-apa lo yang ngambil. Serius? Iya. Makasih Yuna cantik. Udah maunya aja dibilang cantik gue. Abang ke belakang dulu. Aduh kaget ay. Ih, Pedro. Kamu kenapa sih? Ay sakit nih. Karena apa? Itu gara-gara kemarin komedi putar pulang-pulang langsung kayak begini. Sakit kepala, pusing. Sakit banget, aduh kayak mau pecah. Sakit banget, beneran. Iya Nyong, masa bercanda ay. Aku pijitin ya. Bentar ya, tak ambil bangku ya, bentar. Itu maksudnya. Sini. Pinter deh Nyong, gak mau di dalam aja. Ih, nggak boleh, kan bukan murimnya. Ih, duduk. Udah, kamu jangan sakit dong Pedro, biar aku benci sama kamu. Tapi kan aku sedih kalau kamu sakit. Sini ya? Ya itu. Sini. Agak kencengan ya. Enak kan? Ih, kamu anget loh, badannya panas. Iya nih. Tuh kan. Aduh enak. Ke bawahan dikit leher, boleh? Sini. Iya. Gini. Aduh enak. Kok begitu sih? Ih. Angin kayaknya. Ih, gimana sih? Aduh. Oh, jangan bunyi-bunyi.
Punya kesel banget. Punggung deh, turun deh ke punggung. Sini. Udah enak banget ya. Tunggu buka baju dulu deh ya. Kok lama-lama aneh ya? Katanya tadi kepala, terus leher, oe. Sekarang ke bawah. Udah, kamu tuh terlaluan dah. Aduh beneran Nggak sakit mau, nggak mau, banget. nggak mau. Aduh Dah. sakit. Tinggal. Udah gue masuk kamar. Silakan Bu. Ya, makasih. Saya lihat-lihat dulu ya. Baik, ditunggu ya Bu. Ya. Hai. Hai. Kenapa, Dit? Nggak apa-apa ini tadi cuman kepleset aja. Oh, oke. Oh ya Dit, nih kalau mau pesen boleh lihat-lihat dulu. Jadi gimana? Aman semua nggak? Ada yang perlu dibantu lagi di rumah? Enggak, semuanya udah aman kok. Oke. Konsumsi juga udah aman, nanti tinggal diantar ke rumah kamu aja. Oke. Katanya udah OTW ke rumah kamu. Bagus kalau gitu. Nanti kita habis makan langsung ke rumah kamu aja kali ya? Biar saya bisa bantu-bantu kamu buat siap-siapin sambil nunggu catering. Boleh. Bentar ya. Iya Mas, Halo sayang, kamu di mana? aku lagi makan sama Dita sambil bahas acara klub buat nanti malam. Kamu udah makan Mas? Oh, aku belum makan sih sayang. Aku baru aja beres meeting nih, mau ngecek-ngecek laporan aja. Gitu. Mas, tadi aku kan ketemu sama Dante. Terus Dante bilang katanya, kok kamu nganterin aku ke klinik ya? Maksudnya apa ya? Dit? Kenapa? Enggak. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Enggak, itu tadi Dita keselak. Terus gimana Mas? Mungkin kalau menurut aku Dante salah dengar kali sayang. Aku tuh bilang sama staff, aku tadi pagi ke klinik gitu. Bukan sama kamu, maksudnya aku yang ke klinik. Oh gitu. Kamu ngapain ke klinik Mas? Kamu nggak apa-apa kan? Aku tadi ke klinik karena perut aku rada nggak enak gitu sayang. Mungkin masuk angin kali atau... Apa kata dokternya? Enggak sih, enggak ada yang bahaya sayang. Cuman makannya aja nggak boleh yang terlalu pedas-pedas gitu. Oh, ya kamu sih lagian suka gitu telat makan Mas. Nanti abis ini langsung makan ya. Aku pesenin mau nggak? Iya sayang, aku udah pesen makanan kok. Abis ini aku langsung makan. Ya udah kamu lanjut aja. Bye Mas. Dante. Aku harus waspada nih sama dia. Bu Bosku. Halo. Mau pesen makan apa? Sayang mau apa? Nasi goreng aja. Oke. Bu Yuna maaf. Ya, ditunggu di dapur. Oke sebentar ya. Saya permisi ya. Ya. Sel. Gue mesti ke dapur deh kayaknya. Bentar ya, nanti lo dilayanin sama staff yang lain gak apa-apa? Bentar, kok sibuk banget? Ini loh, gue lagi nyiapin makanan untuk acara klubnya Ariana di rumahnya Dita gitu. Kan kemarin gue udah bilang.
Gue tinggal nggak apa-apa ya? Oke, bentar. Sayang, ini ngomong-ngomong soal Dita ya, kita belum dapat bukti lagi loh soal hubungan Saka sama Dita. Ya kita sebagai penonton, nikmatin aja. Saya yakin kok, cepat atau lambat, pasti semua mereka bakalan lengah. Karena sepintar-pintarnya orang menyimpan sesuatu, pasti bakal ketahuan juga. By the way, makasih ya udah dijemput tadi di resto. Nggak ada masalah. Tadi emang lagi sempet aja. Ya. Kamu nggak ada meeting kan hari ini? Meeting nggak ada sayang. Nggak ada. Ya udah, kamu jangan khawatir ya. Bagus rumah kamu, Dit. Ya, padahal aku nggak berharap dikasih rumah sebesar ini sih sama Mas Putra. Tapi ternyata aku dapat rumah sebesar ini dari kamu. Bagus dong, itu artinya Putra sayang banget ya sama Dita. Jangan disia-siain. Thank you ya, Mas. Sama-sama sayang. Ya udah, kita masuk. Oke. Ayo. Yuk. Ya, silakan. Ya. Bagus rumah kamu, Dit. Desainnya juga keren banget kok. Itu foto siapa, Dit? Itu foto keluarganya Mas Putra ya. Jadi waktu sebelum nikah, Mas Putra itu lebih milih tinggal di apartemen karena lebih praktis gitu. Dan akhirnya rumah ini ditempatin sama keluarganya. Tapi setelah menikah ya akhirnya kita isi rumah ini. Ini fotonya masih ketinggalan ya Mas ya? Enggak. Lagian kan kita belum sempat juga print fotonya sayang. Dan pasti kita juga belum sempet dong untuk pajang fotonya. Maklum, lagi sibuk. Yaudah yuk, duduk aja. Oke, makasih.